Hai semuanya, balik lagi di channel The Rampage Official. Hari ini kita akan lanjutin cerita horor Lasmi. Jadi ini adalah Lasmi part kedua ya. Yang belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu biar gak bingung. Dan hari ini Popoci lagi yang akan bawain ceritanya. Ayo Popoci, sini. Lasmi pulang duluan, tidak lewat jalan yang biasa Asep dan tim sinden lewati. Asep belum tahu Lasmi sudah tiada, tapi ketakutan melanda hebat pikirannya. 1 jam kemudian, temannya itu sampai ke rumah. Asep sedang duduk di depan, linglung. Melihat temannya, Asep berdiri. "Aya naon ka dieu?" Temannya itu menatap iba Asep. "Iya Sep, kumahanya?" "Aya naon?" "Lasmi tos maot," ucapnya pelan. Asep langsung jatuh terduduk. Asep terisak. Perasaannya hancur seketika dan tubuhnya gemetar. Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu. "Ya Allah Gusti," kata Asep diri. "Sabar Sep." "Kumaha orang bisa sabar? Lasmi di mana?" Temannya langsung menuntun Asep ke TKP. Tangis Asep pecah selama menuju lokasi. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya setelah ini. Lasmi sudah tiada. Lalu bagaimana dengan nasib jabang bayi yang dulu dikandungnya? Asep hanya terus berdoa, berharap ada keajaiban. Sesampainya di lokasi, warga menggerumuni jasad Lasmi. "Ya Allah, menikarunya pisan," ucap mereka sambil memegang mulut. Asep menembus kerumunan dengan hati terkoyak. Dia mendapati Lasmi yang sedang terbujur kaku. Asep jatuh memeluk jasad Lasmi. "Ya Allah, Neng." Harapan akan keajaiban sirna saat Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi. Asep sudah kehilangan 2 orang yang dicintainya. Sorot matanya redup. Warga iba kepada Asep yang bergeming dalam isaknya. Roh Lasmi pun hanya menangis. Dia ingin sekali memeluk Asep. Bersama temannya, Asep menggotong Lasmi dengan keranda bambu. Jasadnya ditutupi kain. Lalu keranda dinaikkan ke andong. Roh Lasmi duduk di sebelah Asep. Sepanjang perjalanan, Lasmi menggerakkan tangannya seolah menggenggam Asep. Suaminya itu melamun, memandangi jasad Lasmi. Asep mengusap cincin kawin di jemari Lasmi. "Neng, Akang janji cuma Neng yang ada di hidup Akang. Neng yang tenang ya." Roh Lasmi mengangguk pelan, lalu sayup-sayup terdengar suara isakan. Asep menoleh bingung, ternyata berasal dari temannya yang duduk di kursi depan. Hari itu juga, Lasmi memandikan. Rumahnya ramai ucapan sungkawa. Para tetangga yang dulu mencibir merasa bersalah. Mereka meminta maaf kepada Asep dan mendoakan Lasmi. Asep menanggapi sekenanya dan berusaha tersenyum. Masih terbayang betapa Lasmi sedih karena cibiran mereka. Namun ada tetangga yang bergunjing. Eta si Lasmi meninggalnya pas lagi hamil. Gimana nanti? Gimana apanya?" "Ya begitulah," tetangga lain berbisik. "Hus, jangan diomongin." Mereka diam dan saling lirik-lirikan. Mereka tidak tahu bahwa roh Lasmi mendengarnya. Setelah janin dikeluarkan, Lasmi hanya menutupi wajahnya karena tidak kuat menyaksikan Asep yang begitu terpukul. Keluarga Asep menarik-narik Asep untuk menenangkan diri dan mencoba ikhlas. 10 tahun mereka mendambakan kehadiran si buah hati, tapi harus kehilangannya. Ini bisa dibilang part yang ditunggu-tunggu. Penyebab Lasmi jadi kuntilanak merah. Lasmi menatap urukan tanah terakhir janinnya dikubur. Lalu dia terpejam, terbesit wajah supir yang menabraknya. Tiba-tiba kepedihan tak tertahankan mengoyak hatinya. Muncul dendam kesumat untuk dibalaskan kepada anak si supir. Lasmi harus menyaksikan si supir merasakan penderitaannya. Lasmi sangat tidak terima atas kematian dia dan bayinya. Dendam kesumat yang teramat besar di dalam diri Lasmi membuat wujudnya perlahan berubah. Tatapan mata yang sebelumnya teduh berubah jadi sorot berwarna merah darah yang menyala. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat Lasmi menyadari dirinya berubah jadi sosok kuntilanak merah, dia berteriak kencang dan menangis dalam angkara. Mengapa Lasmi malah jadi seperti ini? Dia tidak tahu. Lalu dia tertawa dengan suara yang melengking, tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi terbang ke lokasi, dia kehilangan hidup dan si jabang bayi. Lalu berdiri di tepi jalan malam itu. Lasmi menyaksikan ulang kilas balik bagaimana peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali. Lasmi tersenyum dengan wajah yang robek. Dia ingin segera membalaskan dendamnya. Lasmi menunggu si supir melewati jalan tempat dia meninggal. Namun sampai pagi tiba,
mobil si supir tidak kunjung lewat. Lasmi menahan geram, dia benar-benar harus menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Lasmi akhirnya pergi ke rumahnya untuk menengok Asep. Lasmi memperhatikan Asep yang sedang menyapu halaman rumah dari pohon di depan rumahnya. Asep tampak begitu sendu, dia sesekali termenung, memegang sapu. Lasmi lalu berkelebat di sekitar Asep sebagai isyarat bahwa dirinya ada. Asep pun sedikit terkesiap, menggosok tengkuknya. Asep celingak-celinguk ketika merasakan sensasi hawa dingin. Lalu Lasmi berkata, "Lasmi di sini, A." Bisik Lasmi dengan senyum lirih yang tentu saja tidak terlihat. Asep hanya lanjut menyapu. Lasmi pun duduk di kursi teras memandangi suaminya itu dengan perasaan sedih dan rindu. Neng, biasanya ada Neng di sini. Sekarang A teh menik kesepian, rumah sepi," ucap Asep tiba-tiba dengan pelan. Lasmi hanya menahan kesedihan. Entah Asep dapat melihat kehadirannya Lasmi atau tidak, Lasmi memandangnya Asep yang memunggunginya dan terlihat makin kurus. Saat baru selesai menyapu, teman Asep yang dulu membantunya datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Asep mengusap tangannya. "Kumaha Sep, sehat?" Asep tersenyum. "Ini Sep, istri saya teh nitip ubi rebus sama pisang buat kamu." Dia memberikan bungkusannya. "Hatur nuhun." Asep menerimanya dengan senyum. "Alhamdulillah dang, dimakan ya Sep, cepat sembuh kamu teh." Lalu temannya berpamitan. Lasmi tersenyum, ada kelegaan bahwa masih ada orang baik yang membantu suaminya. Asep pun masuk ke dalam rumah diikuti Lasmi. Lasmi hanya memandangi Asep, menikmati makanan itu sendirian. Rumah makin terasa hampa. Lasmi ingin sekali seperti dahulu ketika mereka makan bersama. Sambil mengunyah, Asep menatap kursi di depannya seakan menganggap Lasmi ada di sana. "Makan yang banyak, A," ucap Lasmi. Hari itu Lasmi mengelilingi rumah mengingat kesehariannya, sementara Asep membersihkan sulingnya karena malam nanti akan mengisi acara pesta Belanda. Sambil berkeliling, Lasmi mendengar tembang Sunda kesukaannya yang dimainkan Asep dengan sulingnya. Perasaan Lasmi menghangat. Asep memainkan tembang itu dengan penuh perasaan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Dia tidak ingat raut Lasmi yang tersenyum bahagia dan berkata, "Kang, Lasmi pengen denger sekali lagi ya." Asep pun mengelap pipinya. Di depannya Lasmi menangis karena tahu apa yang dibayangkan Asep. Sorenya, Asep siap-siap berangkat. Teman-teman tim pengiring menunggu di teras. Biasanya Lasmi akan menyambut dan sejenak mengobrol. Kali ini hening. Lasmi ke teras seakan menyapa mereka. "Ada ngerasa dingin tak?" bisik salah satunya. "Iya, Lasmi mungkin." "Lasmi yang tenang ya." Lasmi tersenyum lalu kembali ke kamar. Asep sedang mengenakan pakaian, lalu meraih salah satu pakaian Lasmi menghirup aromanya dalam-dalam. "Akang berangkat ya Neng," ucap Asep. "Iya Kang." Lasmi seakan mencium tangan Asep. Lasmi mengiringi Asep dan tim ke acara. Tiba di panggung acara, Asep duduk memegangi sulingnya. Posisi Lasmi telah digantikan oleh anak teman Asep. Masih belia, tapi cukup lihai menyanyikan tembang. Asep termenung. Rasanya kemarin Lasmi masih bernyanyi. Dadanya sesak. Selendang ciri khas sinden telah berpindah tangan. Seluruh tim menyadari Asep melamun. Lasmi duduk di sampingnya. "Sep, kenapa?" tegur Dadang. Nggak apa-apa." "Sep, mungkin saya terlihat ikut campur, tapi kamu harus rela, biar Lasmi juga bahagia." "Iya," jawab Asep lirih. Lasmi yakin Akang pasti bisa," bisik Lasmi. Pertunjukan pun dimulai. Asep memainkan sulingnya seirama dengan alat musik lain. Dia menatap punggung sinden baru yang sedang nembang sambil membayangkan itu Lasmi. Perlahan, Asep merasa kakinya kesemutan, tapi dia menghiraukannya dan berusaha fokus sementara Lasmi khawatir. Lasmi tahu betul Asep sedang menahan sakit gulanya yang kumat. Asep mulai keringetan, tapi Lasmi tidak bisa berbuat apa-apa selain seolah mengusap punggungnya. Asep membatin, "Gusti, setidaknya saya bisa malam ini." Lasmi mendengar suara batin itu, lantas dia menangis. Tim pengiring menyadari ada nada yang meleset, dan takut ketahuan oleh penonton londo mereka bisa kena marah atau kena masalah. Beruntungnya, Asep dapat bertahan sampai pertunjukan selesai. Dadang menghampiri Asep. "Sep, kamu istirahat dulu abis ini. Takut ada apa-apa."
Asep mengangguk pasrah. Ternyata ada wanita londo yang menyadari kesalahan Asep. Dia menghampiri Asep yang hendak pergi di panggung. Saya sering menonton pertunjukan kalian, tapi kamu tadi berbeda, kata wanita itu. Maaf non. Asep menunduk takut. Mana si nenek yang biasa dengan kamu? Asep terdiam. Kenapa kamu diam saja? Tanyanya lagi. Kali ini dengan penekanan. Asep makin takut jika tidak dijawab. Dia bisa kena masalah. Dijawab pun hanya akan menambah kesedihannya. Punten non, Asep sedang tidak sehat, ucap Dadang sopan sambil menarik lengan Asep menjauh. Dadang membawa Asep ke belakang panggung. Kamu gak apa-apa? Tanya Dadang cemas. Gak apa-apa nuhun dang, kata Asep masih terasa tegang. Lasmi menatap tajam wanita londo yang kembali ke kumpulannya. Lalu gelas yang dipegang salah satu temannya tiba-tiba pecah. Mereka sangat kaget. Lasmi tertawa melihat mereka yang bingung sekaligus ketakutan. Pertanyaan itu menyinggung Lasmi dan dia hanya memberikan peringatan. Untungnya pecahan gelas tidak melukai londo-londo wanita itu. Lalu wanita itu langsung menjauh dari panggung. Setelah itu, Lasmi menghampiri Asep yang sedang duduk. Asep sedang memijit kakinya yang masih kesemutan. Lasmi duduk di sampingnya, lalu menanyakan, Akang gak apa-apa? Asep hanya diam. Tim pengiring memandanginya iba. Sep, kamu gak apa-apa kan? Sementara ini istirahat dulu, tanya Dadang, mewakili tim yang khawatir. Oh iya gak apa-apa dang, Asep mengangguk. Sementara Asep sedih karena mata pencariannya. Bagaimana dia mencukupi kebutuhan hari-hari jika tidak bekerja? Dadang memberi upah acara tadi. Sep terima ya, ini ada sedikit rezeki dari kita. Ya Allah turun pisan. Asep mengelap air mata lalu menyalami rekan-rekannya. Lasmi pun terharu. Dia mengelilingi mereka seakan mengucapkan terima kasih. Asep dan tim pun bergegas pulang. Di jalan, Asep hanya memandang lurus. Dia biasanya berpegangan tangan dengan Lasmi, membahas esok hari dan impian mereka. Namun kini Asep hanya berbicara dalam hati. Sesampainya di depan rumah, Asep berpamitan dengan timnya, lalu dia duduk sebentar di teras, melepas lelah. Biasanya Lasmi akan mengambilkan segelas air putih. Hari ini terasa sangat berat untuk dilalui. Asep harus serba sendiri. Lasmi ingin sekali menguatkannya andai dia bisa. Asep pun masuk ke dalam rumah, mengambil minumannya sendiri. Lasmi menunduk jika saja dia bisa mengambilkan minuman untuk Asep tanpa harus membuatnya takut. Maafin Lasmi ya, A, ucap Lasmi sendu sembari berdiri di sebelahnya. Asep bergeming sebelum ke kamar. Lasmi mengikutinya. Asep mengganti bajunya lalu merebah di kasur. Asep menghadap sisi dia dan Lasmi biasanya mengobrol sebelum tidur. Lasmi pun merebah di situ. Mereka bertatapan tanpa Asep tahu. Lalu tersenyum. Istirahat, A, Asep berkata sendiri. Malam ini dingin, Neng. Lalu Asep tidur. Lasmi hanya memandangi Asep yang tidur dengan wajah lelah. Sesekali Asep berganti posisi dan mengusap tubuhnya karena kamar yang terasa dingin. Asep tidak tahu hawa dingin itu berasal dari Lasmi. Akhirnya, Lasmi pun sedikit menjauh, takut suaminya tidak bisa tidur nyenyak. Lasmi kembali ke pohon di depan rumah. Dia uncang-uncang angge sambil menunggu pagi tiba. Lasmi pun memperhatikan makhluk sejenisnya yang berwarna putih yang ada di sekitar rumah mereka. Entah kenapa, mereka tidak mau mendekati atau menyapa Lasmi. Mereka hanya tertawa dan melayang-layang. Lasmi merespon tawa mereka dengan tawa juga. Mereka langsung terdiam dan pergi. Saat itu Lasmi heran kenapa mereka pergi. Apakah karena dia berwarna merah sendiri? Lasmi berpikir, mungkin karena kekuatan yang besar dan aura merah di tubuhnya itu membuat sesamanya takut. Berikut adalah potret wajah dari Asep. Saat gambarnya selesai, Lasmi bilang, akhirnya aku bisa lihat Kang Asep lagi. Setelah sekian lama aku ingin melihat wajah Akang dengan jelas. Oke, sekian video gua kali ini. Penasaran kan sama kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya gue lebih semangat lagi ngerjain videonya. Thanks for watching.